Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu Madinah sunyi. Rasulullah yang tengah sakit tiba-tiba berkata kepada para sahabat, telah dibunuh pendusta dari Yaman, Al-Ansi malam ini. Padahal jarak San'a ke Madinah ribuan kilometer. Tidak ada satupun utusan yang datang, tapi apa yang beliau katakan ternyata benar. Ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang tegas terhadap kebatilan, yang selalu Engkau lindungi dari fitnah dan tipu daya orang-orang pendusta. Kokohkan hati kami di atas kalimat tauhid sebagaimana Engkau meneguhkan para sahabatmu dahulu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat baca cerita. Jangan lewatkan kisah luar biasa di episode ini. Bagaimana Allah menjaga agamanya dari nabi palsu terakhir sebelum wafat Rasulullah SAW. Simak kisah ini sampai akhir karena inilah bukti nyata bahwa kebenaran tidak pernah bisa dibungkam oleh kebohongan, sekuat apapun kebatilan mencoba berdiri. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Latar Yaman dan sosok Al-Aswad Al-Ansi. Pada akhir masa kenabian Rasulullah, wilayah Yaman berada dalam posisi yang unik di Jazirah Arab. Letaknya di selatan semenanjung, subur, dan dikenal sebagai negeri yang makmur. Orang-orang Arab menyebutnya Yaman Al-Sa'id, Yaman yang bahagia, karena tanahnya menghasilkan rempah, madu, dan kemenyan yang menjadi komoditas penting di jalur perdagangan antara India, Habasyah, dan Syam. Secara sosial, masyarakatnya terbagi dalam banyak kabilah besar, yaitu Himyar, Kindah, Ansi, dan beberapa suku keturunan Persia yang telah menetap di sana sejak kekuasaan Kisra. Sebelum Islam datang, Yaman sempat dikuasai oleh bangsa Habasyah atau Ethiopia. Lalu direbut kembali oleh pasukan Persia di masa Raja Kisra Anushirwan. Dari sinilah muncul tokoh bernama Badzan, seorang bangsawan Persia yang diangkat sebagai gubernur Yaman atas nama Kisra. Setelah Rasulullah diutus di Mekah, beliau mengirim surat kepada para raja, termasuk kepada Kisra Persia dan Badzan di Yaman. Kisra marah dan memerintahkan Badzan untuk menangkap Rasulullah. Tapi beberapa waktu kemudian datang berita bahwa Kisra terbunuh oleh anaknya sendiri, persis seperti yang diberitakan oleh Rasulullah SAW sebelumnya. Mendengar hal itu, Badzan yakin bahwa Rasulullah benar-benar nabi yang diutus oleh Allah. Ia masuk Islam dan seluruh wilayah Yaman pun mengikuti jejaknya. Namun setelah Badzan wafat, Yaman menghadapi masa transisi. Sebagian kabilah baru mengenal Islam secara lahiriah. Mereka belum memiliki pemahaman agama yang kuat, dan sebagian masih menyimpan tradisi perdukunan serta kepercayaan lama. Di masa seperti inilah muncul seorang tokoh berpengaruh dari kalangan suku Ansi bernama Abhalah bin Ka'ab Al-Ansi. Nama Al-Ansi menunjukkan bahwa ia berasal dari kabilah Ansi di wilayah Najran. Menurut riwayat yang disebut oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah dan oleh At-Tabari dalam Tarikh Al-Umam wal Muluk, Abhalah dikenal luas karena kepandaiannya berbicara dan kemampuannya menguasai orang lain dengan kata-katanya. Ia juga disebut memiliki kemampuan sihir yang membuat banyak orang takut kepadanya. Kulitnya gelap, matanya tajam, dan posturnya kuat. Ciri fisik yang membuatnya dijuluki Aswad, yang berarti si hitam. Ia dikenal eksentrik. Sumber-sumber klasik menyebut bahwa ia suka mengenakan jubah hitam panjang dan selalu menunggang keledai putih ketika keluar menemui orang-orang. Ia berpenampilan seperti orang suci atau dukun besar. Orang-orang awam memandangnya sebagai tokoh sakti yang bisa berkomunikasi dengan jin. Dalam masyarakat yang masih terbiasa dengan praktik perdukunan dan ramalan, citra seperti itu mudah memikat perhatian. Aswad adalah tipe pemimpin yang mengandalkan wibawa,
bukan akhlak. Ia lihai membaca situasi, tahu kapan harus bicara dan kapan harus menekan lawan dengan ancaman goib. Beberapa riwayat dari ahli sejarah Yaman menyebutkan bahwa sebelum Islam tersebar, Aswad sudah memimpin kelompok pengikutnya sendiri, semacam sekte lokal yang mencampurkan sihir dan kepercayaan terhadap malaikat. Setelah Islam masuk dan pengaruh Badzan mulai menurun, ia melihat kesempatan untuk tampil kembali. Karakter Abhalah juga diwarnai ambisi politik. Ia merasa tidak puas berada di bawah kekuasaan keluarga Badzan yang merupakan keturunan Persia. Sebagian ahli sejarah seperti Ibnu Sa'ad dan Az-Zahabi mencatat bahwa di mata orang Yaman asli, pemerintahan Badzan dianggap sebagai simbol dominasi asing. Aswad memanfaatkan sentimen itu dengan propaganda halus. Ia berbicara tentang mengembalikan Yaman kepada anak negerinya sendiri. Gaya bicaranya meyakinkan dan setiap ucapannya dibumbui dengan istilah wahyu atau bisikan rohani. Para ulama tafsir dan sejarawan menulis bahwa ia sering mengaku mendengar bisikan dari langit atau suara malaikat. Namun, jelas itu hanyalah tipu daya. Beberapa riwayat menggambarkan ia menggunakan trik sihir, bersembunyi di balik tirai, membuat suara aneh, atau mengatur pencahayaan api sehingga tampak seperti cahaya malaikat. Metode seperti itu lazim digunakan para penyihir di masa jahiliyah untuk menipu orang awam. Dari sisi sosial, banyak rakyat Yaman yang mudah tertarik karena ketidaktahuan mereka terhadap ajaran Islam yang baru disampaikan. Mereka belum sempat belajar langsung kepada utusan Nabi, hanya menerima dakwah melalui surat dan perantara. Ketika Aswad tampil dengan gaya religius dan menawarkan wahyu baru, sebagian orang yang lemah iman mulai mengikuti. Saat itu belum ada gejolak besar, tapi pengaruh Aswad mulai terasa. Ia sering mengumpulkan orang di lapangan, berbicara panjang lebar tentang kebenaran yang turun kepadanya. Ibnu Katsir menyebut bahwa ucapan-ucapan Aswad terdengar aneh, penuh kalimat yang diatur agar mirip Al-Quran, tapi tidak memiliki makna yang jelas. Misalnya, ia pernah membaca kalimat seperti wasyajaratu tu'abidu lil qamar, pohon-pohon bersujud kepada bulan, dan mengaku itu wahyu dari Tuhan. Anehnya, sebagian orang menanggapinya dengan takjub karena mereka tidak memahami bahwa wahyu sejati tidak pernah berbenturan dengan akal dan tauhid. Di mata orang berilmu, Abhalah hanyalah seorang penipu yang licik. Tapi bagi masyarakat yang belum paham agama, ia tampak seperti pemimpin spiritual. Inilah sebabnya mengapa Aswad dianggap sangat berbahaya. Ia bukan sekedar dukun, tapi orator yang bisa menguasai pikiran massa. Ia tahu bagaimana menundukkan hati orang dengan ucapan dan menakut-nakuti mereka dengan ilmu goib. Riwayat dari At-Tabari juga mencatat bahwa sebagian pengikut Aswad datang dari kabilah-kabilah yang masih ragu membayar zakat kepada pemerintahan Islam. Mereka melihat dalam diri Aswad sosok yang bisa memimpin mereka lepas dari kekuasaan Madinah. Maka, walau belum ada pemberontakan terbuka, dasar kekacauan sudah terbentuk. Pada titik ini, Al-Aswad Al-Ansi belum mengaku sebagai nabi. Ia baru menanam pengaruh, membangun reputasi, dan menyiapkan panggung untuk ambisinya yang lebih besar. Ia bergerak di wilayah selatan Yaman, mengumpulkan pengikut dari kalangan pembesar suku, dan perlahan membangun jaringan kekuasaan yang kelak mengguncang San'a. Semua bermula dari kemampuan berbicara dan tipu daya seorang bernama Abhalah bin Ka'ab, si hitam dari Ansi. Klaim kenabian dan penipuan sihir. Menjelang akhir hayat Rasulullah, kondisi politik di Jazirah Arab mulai tidak stabil. Sebagian wilayah yang baru masuk Islam belum benar-benar kuat dalam akidah, terutama di daerah-daerah jauh seperti Yaman. Saat itu, perhatian umat Islam di Madinah sedang tertuju pada kondisi Rasulullah yang sedang sakit. Dalam suasana itulah, di ujung selatan Jazirah muncul peristiwa yang menggoncang. Seorang laki-laki bernama Al-Aswad Al-Ansi mulai mengaku sebagai nabi.
Ia memanfaatkan celah ketika otoritas Islam di Yaman melemah. Setelah wafatnya Gubernur Badzan, pemerintahan dipegang oleh putranya, Shahr bin Badzan, seorang pemimpin muda yang masih belajar menata kekuasaan. Banyak kepala suku menunggu momen untuk merebut pengaruh, dan di antara mereka, Al-Aswad adalah yang paling licik. Ia tahu rakyat mudah terpengaruh oleh sesuatu yang tampak goib atau karomah, terutama ketika datang dari orang yang dikenal sakti. Menurut riwayat dari At-Tabari dan Ibnu Katsir, klaim kenabian Aswad dimulai dari sebuah pertunjukan yang disusun dengan sangat cermat. Ia mengumpulkan para pengikutnya di sebuah tempat yang gelap, menyalakan dupa dan api kecil, lalu berbicara dari balik tirai. Suaranya dibuat berat dan dalam, seolah berasal dari makhluk tidak kasat mata. Ia berkata bahwa dirinya didatangi oleh Ruhul Kudus, roh suci yang mengutusnya membawa wahyu. Klaim ini sengaja dibuat untuk meniru sebutan malaikat Jibril yang dikenal dalam ajaran Islam, agar orang awam mengira ia juga mendapat wahyu dari Allah. Metode Aswad bukan sekedar dusta, tapi juga permainan psikologis. Ia tahu manusia mudah kagum pada hal-hal yang mereka tidak mengerti. Maka setiap kali ia ingin menunjukkan mukjizat, ia memadamkan lampu, menaburkan kemenyan, dan menimbulkan suara-suara ganjil dengan bantuan orang-orang kepercayaannya. Dalam gelap dan asap, ia berbicara dengan nada menakutkan, lalu menafsirkan sendiri apa yang disebutnya sebagai pesan langit. Bagi orang awam yang belum memahami Islam dengan benar, semua itu tampak seperti tanda-tanda kenabian. Beberapa sumber sejarah mencatat bahwa Al-Aswad juga memanfaatkan unsur keagamaan yang populer di Yaman kala itu. Penduduk Yaman masih mengenal warisan kepercayaan lama dari masa kaum Saba dan Himyar yang percaya pada arwah penjaga langit. Ia memadukan istilah-istilah itu dengan bahasa Islam agar tampak benar. Ketika seseorang bertanya kepadanya tentang Rasulullah, ia menjawab dengan cerdik, "Muhammad diutus untuk Hijaz dan aku diutus untuk Yaman." Kalimat itu membuat sebagian orang ragu, karena tampaknya seperti pembagian wilayah kenabian. Padahal jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa Rasulullah adalah penutup para nabi. Dalam catatan Ibnu Sa'ad disebutkan bahwa Al-Aswad mulai menulis kalimat-kalimat yang ia sebut wahyu. Ia meniru gaya bahasa Al-Quran dengan susunan kata yang mirip, namun tidak memiliki makna. Misalnya, ia membaca sesuatu seperti Inna al-mu'mina yasabbihu fi dhulumatil lail wa al-munafiqa yashuru fi nahar. Sekilas terdengar seperti ayat, tapi isinya rancu dan tidak memiliki makna yang jelas. Ia memerintahkan para pengikutnya untuk menuliskan kalimat itu di pelepah kurma dan menghafalnya seperti Al-Quran. Sumber-sumber klasik seperti Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan bahwa Aswad sering berbicara dengan nada mengancam. Siapa yang menolak risalahnya akan terkena kutukan langit. Kadang ia berpura-pura pingsan, lalu bangun dan mengaku baru saja naik ke langit. Semua ini adalah trik untuk menanamkan rasa takut. Pengikutnya mempercayainya karena dua alasan. Pertama, karena kebodohan mereka terhadap ajaran Islam. Dan kedua, karena karisma serta kekerasan yang ia tampilkan. Aswad juga pandai memanfaatkan situasi politik. Ia tahu banyak suku yang tidak puas dengan kebijakan zakat atau aturan pusat. Maka, ia menawarkan alternatif yang terdengar menarik bagi mereka. Ia berkata bahwa wahyu yang datang kepadanya membebaskan mereka dari kewajiban zakat karena harta mereka adalah suci sejak lahir. Suku-suku yang enggan mengirim zakat ke Madinah langsung berpihak kepadanya. Dari sinilah pengaruhnya menyebar cepat. Dalam laporan sejarah Yaman disebutkan, Aswad mulai mengirim utusan ke berbagai daerah dengan pesan yang sama, bahwa dia adalah nabi baru yang diutus untuk memperbaiki kesalahan para pemimpin Madinah. Ia menuduh para gubernur muslim tidak adil dan menampilkan dirinya sebagai pembawa keadilan. Orang-orang yang pernah merasa dirugikan oleh pemerintah atau tidak puas dengan penegakan hukum Islam segera tertarik. Dari sisi lain, ada pula faktor sosial yang memperkuat kebohongan Aswad.
Banyak dukun dan penyihir lokal kehilangan pengaruh sejak Islam masuk. Mereka melihat Al-Aswad sebagai sosok yang bisa mengembalikan kedudukan mereka. Maka mereka menjadi pengikut fanatiknya, ikut membantu menipu masyarakat dengan ritual-ritual gaib. Sebagian ahli sejarah menyebut kelompok ini sebagai ahlus sihir wal kahana, orang-orang ahli perdukunan yang hidup dari menakuti rakyat. Dalam riwayat at-Tabari disebutkan bahwa di antara pengikut Aswad terdapat beberapa kepala suku besar dari wilayah sekitar Najran dan Tihamah. Mereka tidak percaya sepenuhnya bahwa Aswad adalah nabi, tapi melihat keuntungan politik jika ikut di pihaknya. Ia pun memanfaatkan mereka untuk memperluas kekuasaan. Dengan gabungan antara sihir, tipu daya, dan kepiawaian berbicara, ia berhasil membentuk kelompok yang cukup kuat untuk menantang pemerintahan sah di San'a. Salah satu hal yang membuat Aswad semakin berani adalah keberhasilannya menguasai rakyat lewat rasa takut. Ia memerintahkan orang-orang untuk sujud setiap kali ia lewat. Jika ada yang menolak, ia menyebutnya kafir terhadap wahyu dan menghukumnya di depan umum. Dalam waktu singkat, orang-orang yang semula menertawakan klaimnya mulai diam karena takut. Para ulama yang masih setia kepada Islam memilih bersembunyi atau pergi ke daerah lain sambil menunggu petunjuk dari Madinah. Sejarawan seperti Adz-Dzahabi dan Ibnu Hajar menulis bahwa peristiwa klaim kenabian Al-Aswad terjadi sekitar bulan-bulan terakhir kehidupan Rasulullah. Artinya, pada saat itu Islam tengah berduka dan fokus pada kondisi beliau. Yaman menghadapi ancaman serius dari dalam, bukan karena kekuatan perang, tapi karena tipu daya yang diselimuti sihir dan kebohongan. Kudeta di San'a dan pembunuhan Gubernur Syahr bin Badzan. Setelah klaim kenabian Al-Aswad Al-Ansi menyebar luas di Yaman, keadaan politik mulai berubah drastis. Pengaruhnya makin besar, terutama di wilayah selatan dan timur. Orang-orang yang semula hanya kagum pada sihir dan retorikanya, kini menganggapnya benar-benar utusan Tuhan. Sebagian suku besar yang menolak membayar zakat mulai bersekutu dengannya. Dari sini, kekuatan militernya terbentuk. Ia tidak lagi hanya berpidato, tapi mulai menyiapkan pasukan untuk merebut ibu kota Yaman, yaitu San'a, tempat kediaman Gubernur Syahr bin Badzan. Syahr adalah putra dari Badzan, seorang bangsawan Persia yang dahulu menerima Islam langsung melalui surat Rasulullah. Badzan dikenal sebagai gubernur pertama yang memimpin Yaman di bawah pemerintahan Islam, dan setelah wafatnya, Syahr melanjutkan posisinya dengan dukungan dari Madinah. Namun, Syahr masih muda dan belum memiliki pengalaman politik yang matang. Ia tidak memiliki kekuatan militer yang besar karena sebagian tentaranya sudah dipengaruhi oleh Al-Aswad. Dalam kondisi ini, San'a menjadi target empuk bagi pemberontakan. Menurut catatan at-Tabari dan Ibnu Katsir, Al-Aswad mengumpulkan suku-suku di bawah panjinya dengan dua janji, yaitu membebaskan mereka dari zakat dan mengembalikan Yaman kepada orang Yaman. Dengan slogan ini, ia berhasil menyatukan orang-orang yang memiliki kepentingan politik dan pribadi. Pasukannya terdiri dari kabilah-kabilah yang merasa terpinggirkan oleh pemerintahan Syahr. Jumlah mereka besar, tapi tidak semuanya beriman kepada klaim kenabiannya. Banyak yang ikut karena ambisi dunia. Penyerangan ke San'a terjadi secara cepat. Al-Aswad memimpin langsung pasukannya, dan dalam waktu singkat mereka mengepung istana pemerintahan. Pertempuran yang terjadi tidak panjang. Sebagian tentara Syahr berkhianat dan berpindah ke pihak Al-Aswad. Sumber klasik menyebutkan di antara mereka ada yang takut karena Aswad menebar rumor bahwa malaikat akan membantunya dari langit. Kondisi ini membuat pertahanan San'a runtuh hanya dalam hitungan hari. Dalam pertempuran di dalam kota, Syahr tetap berusaha mempertahankan posisinya. Ia tidak ingin menyerah kepada seorang pendusta, namun jumlah pasukannya sedikit. Riwayat Ibnu Sa'ad dan Adz-Dzahabi menyebutkan bahwa Syahr akhirnya tertangkap, lalu dibunuh langsung oleh tangan Al-Aswad. Ada yang meriwayatkan bahwa Al-Aswad
memenggal kepalanya sendiri sebagai simbol kemenangan. Dan kepala itu dipertontonkan kepada rakyat untuk menunjukkan bahwa wahyu telah menang atas kekuasaan. Setelah Syahr terbunuh, Al-Aswad segera mengambil langkah berikutnya untuk memperkuat posisinya. Ia memaksa menikahi Azad, istri Syahr bin Badzan. Azad dikenal sebagai wanita berilmu dan solehah dari kalangan bangsawan Yaman. Ia tidak rela pernikahan itu, tetapi Aswad memaksanya demi mengokohkan klaimnya sebagai pengganti Syahr secara politik. Dalam budaya Yaman saat itu, menikahi istri penguasa yang dikalahkan dianggap cara untuk menegaskan penguasaan terhadap wilayah tersebut. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan bahwa Asad pura-pura tunduk. Ia tidak berani menolak secara terbuka karena tahu bahwa Aswad kejam dan suka membunuh siapapun yang menentangnya. Tapi di dalam hati, ia tetap berpegang pada Islam. Ia berpura-pura mengikuti perintah Aswad sambil memperhatikan kebiasaan dan kelemahannya. Sikap tenangnya membuat Aswad percaya bahwa Asad sudah menerima kedudukannya sebagai istri baru dan Ratu San'a. Padahal diam-diam ia menyimpan rencana yang kelak akan berperan penting dalam kejatuhan sang pendusta. Setelah menguasai San'a, Al-Aswad menobatkan dirinya dengan gelar Nabi Yaman. Ia mendeklarasikan bahwa dirinya adalah Rasul yang diutus untuk memperbaiki syariat dan membawa hukum baru yang lebih ringan. Ia memerintahkan agar namanya disebut dalam khutbah dan menyeru rakyat untuk berbaiat kepadanya. Siapa yang menolak langsung dihukum. Pemerintahannya berlangsung dengan kekerasan. Ia membentuk pasukan pengawal yang bertugas mengawasi rakyat dan menangkap siapapun yang dicurigai masih loyal kepada pemerintahan Islam. Beberapa sahabat Nabi yang berada di Yaman terpaksa bersembunyi atau menyamarkan identitas mereka. Ibnu Katsir menyebut bahwa masa kekuasaan Al-Aswad dipenuhi dengan ketakutan. Ia sering membuat pertunjukan untuk menegaskan keajaiban kenabiannya. Kadang ia berbicara dari balik tirai di istananya dan membuat suara aneh seolah malaikat sedang berbicara. Ia juga membuat aturan baru yang bertentangan dengan syariat, seperti melarang pengiriman zakat ke Madinah dan menghapus sebagian hukum Islam yang dianggapnya berat. Kedudukan Azad sebagai istrinya membuat Al-Aswad merasa tidak tertandingi. Ia menggunakan status itu untuk memperlihatkan bahwa wahyu telah memihak kepadanya. Ia berkata kepada rakyat bahwa pernikahannya adalah tanda keberkahan dan restu dari langit. Namun, banyak yang tidak benar-benar percaya. Mereka tunduk karena takut, bukan karena iman. Dalam sumber Tarikh Al-Ulam wal Muluk disebutkan bahwa siapapun yang mencoba mengingatkan atau menolak perintahnya segera dibunuh tanpa pengadilan. Dengan menguasai San'a, Al-Aswad berhasil menyingkirkan otoritas Islam dari Yaman untuk sementara waktu. Ia menempatkan para pengikut setianya di posisi penting, mengganti pejabat-pejabat yang masih loyal kepada Madinah, dan menguasai sumber daya negara. Ia memerintahkan agar semua khutbah Jumat menyebut namanya sebagai Nabi, dan melarang menyebut nama Rasulullah dalam doa. Tindakan ini menjadi puncak kebohongannya. Sementara itu, rakyat hidup dalam ketakutan. Mereka melihat langsung bagaimana seorang penyihir yang pandai bicara bisa menjatuhkan pemerintahan yang sah dan mengambil alih kekuasaan dengan dalih wahyu. Tidak ada yang berani melawan, karena setiap penentang akan segera dihukum mati. Al-Aswad semakin percaya diri bahwa kekuasaannya tidak akan tergoyahkan. Ia berkeliling dengan pasukan berkuda dan memakai jubah hitamnya, seolah ingin menunjukkan bahwa ia pemimpin yang tidak tersentuh. Riwayat dari Az-Zahabi menyebutkan, setelah beberapa minggu memerintah, Al-Aswad menganggap dirinya sebagai nabi sejajar dengan Rasulullah SAW. Ia berkata kepada pengikutnya bahwa ia telah menerima perintah baru dari Ruhul Kudus untuk menyempurnakan ajaran yang belum disampaikan di Hijaz. Ia pun mulai menulis hukum-hukum baru yang menyesuaikan hawa nafsunya. Tidak ada lagi batas halal haram yang jelas. Seluruh kekuasaan kini berada di tangannya. Ia memerintah San'a dengan tangan besi.
dukungan para dukun dan kepala suku yang tunduk karena takut. Tidak ada lagi yang berani menentangnya secara terbuka. Dari istananya, Al-Aswad mengeluarkan perintah setiap hari, meyakini dirinya nabi yang tidak bisa dikalahkan. Di mata rakyat, Yaman tampak tenang di permukaan, tapi di dalamnya sedang bergolak oleh ketidakadilan dan kesesatan yang dipaksakan oleh satu orang, yaitu Al-Aswad Al-Ansi. Perlawanan rahasia dan keterlibatan para sahabat. Setelah Al-Aswad Al-Ansi merebut kekuasaan di San'a dan menobatkan dirinya sebagai Nabi Yaman, suasana negeri itu berubah total. Rakyat hidup dalam ketakutan. Tidak ada yang berani mengucapkan nama Rasulullah di depan umum. Setiap hari pengawal istana berpatroli, mencari siapa saja yang masih menunjukkan loyalitas kepada Islam. Orang-orang beriman terpaksa menyembunyikan identitasnya. Tapi di balik ketenangan palsu itu, sebuah perlawanan rahasia mulai tumbuh. Diam tapi terencana. Di Yaman, saat itu masih banyak sahabat Nabi yang menetap setelah masa dakwah Badzan dan Syahr bin Badzan. Mereka bukan orang sembarangan. Di antaranya adalah Firuz ad-Dailami, seorang pejuang tangguh dari Persia yang masuk Islam dan dikenal karena kesetiaannya kepada Rasulullah. Ada pula Qais bin Abdu Yahud, tokoh dari kalangan bangsawan yang sebelumnya sempat terpengaruh oleh Al-Aswad, tapi kemudian sadar akan kesesatannya dan bergabung dengan barisan kaum muslimin. Serta Zulkila Al-Himyari, pemimpin suku besar di Yaman yang dihormati karena pengaruhnya. Ketiganya tahu bahwa melawan Al-Aswad secara terbuka berarti bunuh diri. Pasukannya kuat, sihirnya menakutkan, dan pengawalnya setia karena uang serta rasa takut. Maka mereka memutuskan bergerak secara diam-diam. Mereka membentuk jaringan rahasia yang tersebar di berbagai kota, dengan pesan-pesan yang disampaikan lewat jalur kafilah dan para pedagang. Setiap kabar harus dikodekan agar tidak terbaca oleh orang-orang Aswad. Riwayat At-Tabari dan Ibnu Sa'ad menjelaskan bahwa perlawanan ini bermula dari inisiatif Firuz ad-Dailami. Beliau menolak tunduk kepada nabi palsu itu, tapi beliau juga tahu bahwa membunuhnya bukan hal mudah. Firuz mengumpulkan beberapa sahabat dan tokoh muslim yang masih beriman. Pertemuan mereka dilakukan di tempat terpencil, kadang di rumah seorang sahabat, kadang di tengah kebun atau lembah tersembunyi. Mereka membahas dua hal: bagaimana menjaga akidah umat agar tidak rusak, dan bagaimana membungkam Aswad tanpa menimbulkan korban besar. Di sisi lain, Allah menakdirkan bahwa ada seseorang di dalam istana yang diam-diam berpihak kepada mereka, yaitu Asad, istri Syahr bin Badzan. Sejak dipaksa menikah oleh Al-Aswad, ia tidak pernah ridho, tapi ia menyembunyikan kemarahannya di balik wajah tenang. Asad berpura-pura patuh, padahal diam-diam ia mengamati semua gerak-gerik suaminya yang palsu itu. Setiap kali Al-Aswad berbicara tentang rencana politik atau strategi militernya, Asad memperhatikan. Ia tahu kapan Aswad keluar, siapa yang berjaga di malam hari, dan siapa pengawalnya yang paling setia. Informasi itu ia teruskan kepada Firuz mulai perantara yang dipercaya. Dalam riwayat Ibnu Katsir disebutkan bahwa komunikasi antara Asad dan para sahabat dilakukan melalui seorang pelayan wanita yang dikenal amanah. Pelayan itu keluar masuk istana membawa pesan-pesan kecil yang disembunyikan di dalam wadah minyak wangi atau gulungan kain. Disitulah strategi mulai terbentuk. Firuz menunggu saat yang tepat, bukan hanya untuk menyerang, tapi untuk memastikan bahwa Aswad benar-benar tidak siap menghadapi serangan dari dalam rumahnya sendiri. Sementara itu, kabar tentang kenabian palsu Al-Aswad dan penderitaan kaum muslimin Yaman akhirnya sampai ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun saat itu sedang sakit menjelang wafat, tetap memperhatikan keadaan di luar Hijaz. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa beliau menerima laporan tentang fitnah Al-Aswad dari para utusan yang datang dari Yaman. Beliau kemudian mengirim pesan moral kepada kaum mukminin di sana agar tetap sabar dan berpegang teguh pada iman. Ada riwayat
bahwa beliau mendoakan agar Al-Aswad dibinasakan oleh tangan orang beriman dari kalangan Persia. Dan doa itu kelak akan menjadi kenyataan. Perlawanan di Yaman semakin terorganisir. Firuz, Qais, dan Zulkila menyusun rencana akhir. Mereka tahu Aswad sulit dilawan di medan terbuka karena rakyat masih takut kepadanya. Jadi mereka memilih strategi penyusupan. Mereka sepakat bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri kediktatoran Aswad adalah menyerangnya di malam hari, ketika penjagaan longgar dan sihirnya tidak sempat digunakan. Namun, menembus istana bukan perkara mudah. Al-Aswad memiliki pengawal pribadi yang berjaga bergantian setiap malam. Mereka tidak hanya bersenjata, tapi juga terlatih menghadapi serangan mendadak. Selain itu, Aswad dikenal paranoid. Ia sering berpindah kamar dan menutup setiap jendela dengan tirai tebal karena takut diserang. Tapi justru kebiasaannya itu membuatnya mudah diawasi oleh Asad. Beliau tahu kamar mana yang dipakai Aswad setiap malam. Beberapa hari sebelum rencana itu dijalankan, Asad mengirim pesan terakhir kepada Firuz. Ia menulis singkat, ia akan tidur di kamar timur, penjagaannya lemah malam itu. Pesan itu sampai ke tangan Firuz lewat pelayan setianya. Mereka pun menyusun strategi rinci. Firuz akan memimpin langsung penyusupan ke istana. Sementara Qais dan Zulkila mengatur pasukan kecil di luar tembok untuk mengamankan jalur keluar. Pada malam yang ditentukan, langit San'a gelap tanpa bulan. Jalan-jalan sunyi. Di balik dinding istana, pengawal Aswad mulai mengantuk setelah semalaman berjaga. Di saat itu, Firuz dan beberapa orang pilihan mendekati gerbang istana dengan langkah senyap. Mereka sudah tahu posisi setiap penjaga berkat laporan Asad. Begitu masuk, mereka bergerak cepat menuju kamar tempat Al-Aswad tidur. Tidak ada suara selain langkah kaki di atas lantai batu dan desiran angin malam. Di dalam istana, Asad sudah bersiap. Beliau memastikan bahwa tirai kamar tertutup dan lampu-lampu dipadamkan. Beliau tahu begitu Firuz tiba, semuanya akan berakhir. Semua berlangsung tanpa teriakan, tanpa gemuruh perang, tapi dengan ketegangan yang menyesakkan dada. Para sahabat yang terlibat tahu resiko mereka. Jika gagal, mereka akan dibunuh dengan cara yang paling kejam. Tapi mereka tidak peduli. Yang penting, kenabian palsu itu harus diakhiri. Riwayat Al-Baladhuri menyebut bahwa malam itu menjadi titik balik sejarah Yaman. Firuz dan pasukannya berhasil menembus lapisan pertama penjaga tanpa diketahui siapapun. Sementara di luar, Qais dan Zulkila mengalihkan perhatian pengawal lain dengan siasat sederhana. Mereka menyalakan api jauh di luar istana agar penjaga mengira ada ancaman dari luar. Di dalam kamar, Al-Aswad masih tertidur lelap, tanpa tahu bahwa ajalnya sudah begitu dekat. Asad tetap tenang. Beliau tidak beranjak dari tempatnya, hanya menunggu suara langkah yang sudah beliau kenal. Suara orang-orang beriman yang datang menunaikan tugas berat itu. Malam itu, jaringan rahasia yang dibangun dengan kesabaran berbulan-bulan akhirnya sampai pada puncaknya. Segala rencana yang dirancang oleh para sahabat dengan bantuan Asad yang sabar dan cerdas siap dieksekusi. Tidak ada jalan mundur. Semuanya bersumpah untuk mengakhiri fitnah terbesar yang pernah mengguncang Yaman di masa Rasulullah SAW. Eksekusi Al-Aswad Al-Ansi. Riwayat-riwayat klasik mencatat malam itu sebagai salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah Yaman. Dalam Sirah Ibnu Hisham, Tarikh At-Tabari, dan Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, semuanya sepakat bahwa pembunuhan Al-Aswad Al-Ansi terjadi pada malam hari. Diam-diam, cepat, dan tanpa perlawanan berarti. Itu bukan peperangan besar, melainkan operasi rahasia yang dipimpin langsung oleh Firuz Ad-Dailami, seorang mukmin dari bangsa Persia yang tinggal di Yaman dan dikenal karena keteguhannya memegang Islam. Setelah berbulan-bulan menunggu kesempatan yang tepat, malam itu akhirnya tiba. Al-Aswad sedang dalam keadaan mabuk berat. Ia baru saja mengadakan pesta minuman bersama beberapa pengikutnya yang paling setia. Dalam keadaan setengah sadar, ia kembali ke kamar, ditemani pelayan dan dijaga beberapa pengawal.
Di luar kamar, istrinya Asad telah menyiapkan segalanya dengan tenang. Ia tidak menampakkan gelagat mencurigakan. Para penjaga mengenalnya sebagai wanita yang patuh kepada Al-Aswad, sehingga mereka tidak menaruh curiga sedikit pun. Asad berpura-pura hendak menenangkan suaminya yang mabuk. Beliau memastikan tirai kamar tertutup rapat dan lampu-lampu dinyalakan secukupnya agar tidak gelap total. Setelah itu, beliau memerintahkan pelayan untuk keluar dengan alasan ingin menyiapkan air. Di saat bersamaan, ia menyelinap ke arah pintu belakang istana. Pintu kecil yang sudah diatur sebagai jalur masuk bagi Firuz ad-Dailami, Qais bin Abdu Yahud, dan beberapa orang pilihan lainnya. Riwayat At-Tabari menyebut Asadlah yang memberi tanda kepada Firuz bahwa saatnya telah tiba. Beliau memastikan bahwa para penjaga di lorong bagian timur sudah tertidur karena kelelahan setelah minum arak yang sebelumnya disediakan atas perintahnya. Jalur menuju kamar Al-Aswad pun terbuka lebar. Dengan senjata terhunus, Firuz dan rekan-rekannya berjalan perlahan di bawah bayangan dinding istana. Tidak ada suara selain langkah kaki mereka di atas lantai batu. Begitu tiba di depan kamar, Asad membuka pintu dengan hati-hati. Dari dalam terdengar suara dengkuran keras. Al-Aswad terlelap. Tubuhnya yang besar terbaring di atas kasur tebal. Di sampingnya tersisa bejana arak yang belum habis. Ia tidak sadar bahwa ajalnya sudah di depan mata. Firuz memberi isyarat. Mereka masuk bersama-sama, 3 orang sekaligus. Asad mundur perlahan ke sudut ruangan. Salah seorang memegang tirai agar tidak bergerak. Yang lain memegang obor kecil agar cahaya tidak padam. Firuz mendekat ke sisi tempat tidur dengan langkah mantap. Ia tahu misi ini tidak boleh gagal. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan, Firuz mengucapkan bismillah lirih sebelum mengayunkan pedangnya. Satu tebasan kuat memenggal kepala sang pendusta. Darah memancar dan tubuh Al-Aswad terjatuh tanpa sempat bersuara. Ia mati seketika, tanpa sempat berteriak, tanpa sempat mengucapkan satu kata pun dari klaim kenabiannya yang palsu itu. Asad tetap diam di tempatnya. Beliau tidak menangis, tidak berteriak. Beliau hanya menatap tubuh suaminya yang telah mati. Lelaki yang dulu membunuh suami sahnya, Syahr bin Badzan, dan menodai kehormatan keluarganya. Malam itu keadilan datang dengan senyap. Setelah memastikan Aswad benar-benar mati, Firuz dan rekan-rekannya segera bertindak sesuai rencana. Mereka mengambil kepala Al-Aswad dan melemparkannya keluar jendela istana yang menghadap ke arah barat, agar orang-orang di luar tahu bahwa pendusta itu telah binasa. Kepala itu jatuh di halaman, membuat beberapa penjaga kaget dan panik. Tapi begitu mereka melihat siapa yang telah mati, tidak ada yang berani mendekat. Firuz tidak menunda lama. Ia keluar dan memerintahkan agar pintu-pintu istana dibuka. Beberapa pengikut Al-Aswad yang tersisa mencoba melarikan diri, tapi sebagian besar langsung menyerah. Mereka tahu kekuasaan tuannya sudah runtuh. Ketika fajar menyingsing di kota San'a, kabar kematian nabi palsu itu sudah tersebar luas. Riwayat Ibnu Hisham menyebut kaum muslimin yang selama ini bersembunyi keluar dari rumah-rumah mereka dan memenuhi jalan-jalan kota. Mereka bertakbir keras, Allahu Akbar, telah mati pendusta Al-Ansi. Suara takbir menggema di setiap sudut kota. Orang-orang suku yang dulu takut kepada Al-Aswad kini keluar dengan wajah lega. Sebagian pengikutnya melarikan diri ke pedalaman Yaman. Sebagian lain segera bertobat dan kembali kepada Islam setelah menyadari betapa lemahnya klaim kenabian yang selama ini mereka percayai. Di dalam istana, jenazah Al-Aswad tidak dimakamkan dengan hormat. Ia dikubur seadanya, tanpa upacara, tanpa doa, dan tanpa nama. Tidak ada yang mau menyebutnya nabi lagi. Rakyat menyebutnya dengan sebutan Al-Kadzab, si pendusta besar. Firuz kemudian mengumpulkan semua sahabat dan pemimpin kabilah yang beriman. Mereka menata ulang pemerintahan Yaman sementara waktu untuk menghindari kekacauan. Kota San'a dijaga ketat agar tidak ada pengikut Al-Aswad yang mencoba membalas dendam. Begitu keadaan aman, Firuz menulis laporan resmi kepada Madinah. Dalam surat itu, beliau menjelaskan bahwa fitnah Al-Aswad telah berakhir
dan Yaman kembali di bawah kendali kaum muslimin. Surat tersebut dikirim dengan cepat oleh utusan khusus. Yang menarik, sebagaimana disebut dalam Tarikh At-Tabari, ketika surat itu sampai ke Madinah, para sahabat mendapati bahwa Rasulullah telah lebih dahulu mengetahui berita kematian Al-Aswad pada malam yang sama terjadinya pembunuhan itu. Allah telah memberitahukan kepada nabinya bahwa pendusta dari Yaman telah dibinasakan. Maka ketika kabar resmi dari Yaman tiba beberapa hari kemudian, ia hanya memperkuat apa yang telah dikabarkan oleh wahyu. Di San'a, pagi itu menjadi saksi perubahan besar. Rumah-rumah yang selama berbulan-bulan dipenuhi rasa takut, kini terbuka kembali. Orang-orang menunaikan salat dengan suara lantang. Suara azan kembali terdengar di menara masjid utama. Tidak ada lagi wahyu palsu yang dibacakan di pasar. Tidak ada lagi tirai sihir dan suara goib dari belakang tabir. Kabar ke Madinah dan warisan Ibroh. Peristiwa terbunuhnya Al-Aswad Al-Ansi tidak hanya mengguncang Yaman, tapi juga meninggalkan jejak besar dalam sejarah Islam. Kejadian itu terjadi pada penghujung masa kehidupan Rasulullah, saat beliau sedang sakit di Madinah menjelang wafat. Namun, meski jarak antara Madinah dan San'a ribuan kilometer, Allah menyingkapkan berita kematian pendusta itu kepada nabinya di malam yang sama. Riwayat-riwayat sahih dalam Musnad Ahmad, Sirah Ibnu Hisham, dan Tarikh At-Tabari menyebut Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat di Madinah, telah dibunuh pendusta dari Yaman Al-Ansi malam ini. Ucapan itu keluar tanpa ada utusan yang datang membawa kabar apapun. Para sahabat mendengarnya dengan takjub. Sebagian bertanya-tanya, bagaimana mungkin Rasulullah mengetahui peristiwa yang terjadi begitu jauh di negeri Yaman pada malam yang sama. Namun, bagi mereka yang beriman, itu bukan hal yang aneh. Allah telah berjanji dalam Al-Quran untuk menjaga agama ini, dan Rasulullah selalu diberi kabar tentang perkara besar yang berkaitan dengan risalahnya. Beberapa hari kemudian, datanglah utusan dari Yaman membawa surat dari Firuz Ad-Dailami. Dalam surat itu tertulis bahwa Al-Aswad telah dibunuh dan Yaman telah kembali di bawah kendali kaum muslimin. Isinya persis seperti yang telah disampaikan Rasulullah sebelumnya. Surat itu dibacakan di hadapan beliau. Para sahabat semakin yakin bahwa berita yang disampaikan Rasulullah bukan kabar biasa, tapi wahyu dari Allah. Sebagian riwayat menyebutkan perbedaan waktu yang kecil dalam kronologi. Ada yang mengatakan bahwa Al-Aswad dibunuh 2 hari sebelum wafat Rasulullah. Ada pula yang menyebut sehari sebelumnya. Namun, semua sumber sepakat bahwa peristiwa itu terjadi sebelum wafatnya Rasulullah. Maknanya jelas, Allah tidak membiarkan seorang nabi palsu tetap hidup. Setelah kenabian yang sejati ditutup dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini menjadi salah satu bukti nyata penjagaan Allah terhadap agamanya. Rasulullah wafat dalam keadaan bumi telah bersih dari klaim kenabian palsu di Jazirah Arab. Tapi ujian terhadap umat belum berhenti di situ. Setelah wafatnya Rasulullah, muncul lagi beberapa orang yang mengaku nabi. Di antara yang paling terkenal adalah Musailamah Al-Kadzab dari Yaman, Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi, dan Sajjah binti Al-Harith, seorang wanita dari suku Tamim yang sempat bersekutu dengan Musailamah. Masing-masing muncul dengan gaya dan strategi berbeda, namun semuanya memiliki ciri yang sama. Mereka memanfaatkan masa transisi setelah wafat Rasulullah untuk menipu umat dan memperluas kekuasaan. Pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, seluruh nabi palsu itu ditumpas satu persatu dalam rangkaian peperangan yang dikenal sebagai Perang Ridho. Firuz Ad-Dailami dan kaum muslimin yang juga berperan penting dalam membantu menegakkan kembali kekuasaan Islam di wilayah selatan. Dengan demikian, wilayah Arab kembali bersatu di bawah satu risalah, risalah Tauhid yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ahli sejarah seperti Ibnu Katsir menegaskan bahwa fitnah Al-Aswad Al-Ansi merupakan gelombang pertama dari ujian besar yang menguji keteguhan iman umat setelah Islam menyebar ke berbagai daerah.
Jika tidak segera dipadamkan, fitnah itu bisa menghancurkan pondasi agama dari dalam. Namun dengan izin Allah, ia berakhir sebelum Rasulullah wafat, seolah menjadi penegasan bahwa kenabian telah ditutup dan tidak akan ada nabi lagi setelah beliau. Kisah ini juga menunjukkan peran kaum muslimin di luar Madinah yang tetap setia menjaga risalah. Mereka tidak menunggu perintah langsung untuk melawan kebatilan, tetapi memahami bahwa menjaga tauhid dan risalah adalah tanggung jawab setiap mukmin. Dari keberanian Firuz ad-Dailami, kecerdikan Asad, hingga kesabaran kaum muslimin Yaman, semuanya menjadi bagian dari satu perjuangan yang besar, yaitu mempertahankan kemurnian wahyu. Beberapa ulama klasik juga mencatat bahwa kisah ini menjadi pembuka bagi peringatan penting dari Rasulullah tentang munculnya nabi-nabi palsu di masa depan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Akan muncul di antara umatku 30 pendusta besar, masing-masing mengaku nabi, padahal aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahku." Dengan demikian, terbunuhnya Al-Aswad Al-Ansi bukan sekedar akhir dari seorang pendusta, tetapi juga peringatan awal bagi umat tentang bahayanya klaim kenabian palsu. Dan disinilah kisah ini mencapai makna sejarahnya yang paling dalam. Sejak malam itu hingga hari ini, setiap kali umat Islam mendengar nama Al-Aswad Al-Ansi, mereka mengingat bagaimana Allah menjaga risalahnya, bagaimana satu dusta besar dipatahkan bahkan sebelum Rasulullah berpulang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.